Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, saya Fikri di Speak. Nah, di sini saya bakal ngasih materi tambahan ya, materi persiapan buat nanti workshop. Tapi nggak apa-apa, saya bagiin aja ke semua kemarin yang webinar. Mengingatkan kembali, tujuan kita adalah kita menyatukan dua teknologi besar, yaitu media sosial dan AI ya, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi itu selalu diingat, memaksimalkan 2 teknologi, media sosial dan AI untuk mendapatkan penghasilan. Nah, tentunya, untuk mendapatkan penghasilan itu ada proses-proses yang harus kita lalui, betul ya? Salah satunya kemarin kan kita bahas tentang automasi chatbot gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang udah punya bisnis mungkin udah ada yang paham tentang hal ini, tapi saya lihat juga banyak kan yang baru ya, yang baru memulai bisnis. Nah, jadi saya kasih tambahan mengenai, materi tentang bisnis. Nah, yang pertama, untuk nanti kawan-kawan yang ikut workshop, tolong disiapkan ya, kalau yang webinar juga bolehlah teman-teman, praktekin ini. Nah, kita itu yang namanya bisnis harus ada blueprint-nya. Blueprint tuh apa ya, kayak semacam kalau orang bikin rumah, ngegambar dululah arsiteknya, itu yang disebut dengan blueprint. Nah, saya akan membuat satu seri yang mengajarkan benar-benar semuanya tanpa rahasia, semuanya dikasih dan kita udah pernah lakukan ini semua, jual produk digital pernah, fisik pernah, jual jasa layanan pernah gitu. Nah, oke, nah jadi yang pertama teman-teman kan, harus punya produk dulu ya. Nah, berikut ini adalah pilihan produknya untuk bisnis. Nah, yang pertama ada yang namanya produk digital. Contohnya apa? E-book atau teman-teman bisa jual template, template Canva, template Notion, atau template Excel. Nah, ini kemudian bisa juga jual, kelas online, atau bisa jual webinar, atau bisa jual workshop. Bisa produk digital teman-teman sendiri, bisa juga produk digital punya orang lain. Nah, kalau teman-teman mau bikin produk sendiri, ya berarti teman-teman harus create ya. Kalau saya dulu zaman masih kuliah, saya jualin produknya orang lain. Yang kedua ada yang namanya produk fisik, ya ini teman-teman udah tahu ya kayak skincare, parfum, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau produk fisik ini memerlukan penyimpanan ya, seperti gudang. Kemudian mungkin teman-teman harus beli dulu barangnya di awal gitu. Kecuali teman-teman nanti jadi afiliator. Nah, itu apa nanti kita jelasin gitu. Yang ketiga adalah teman-teman jual jasa atau layanan. Ini juga bisa jasanya teman-teman sendiri atau jasanya orang lain. Misalkan teman saya pengacara, berarti dia punya jasa dong konsultasi hukum. Saya bisa aja jualin, bro berapa jasa konsultasi hukum kamu? 3 juta misalkan, bikin CV berapa? 5 juta, ya udah saya jual 7 juta ya, bisa kayak gitu juga. Jasa ada contohnya nih, programming, jasa digital marketing, atau nanti kalau teman-teman belajar nih, di workshop kan udah bisa insya Allah gitu ya, udah bisa otomasi chatbot ya teman-teman bikin jasa layanan. Misalkan di kota teman-teman ada yang jualan online, teman-teman lihat, waduh kelimpungan dia balas chat. Teman-teman bisa nawarin, "Saya bisa melakukan jasa otomasi chatbot, mau nggak?" Gitu. "Berapa harganya?" Nanti negosiasi dan lain sebagainya. Atau, bisa jualin juga yang punya orang lain. Misalkan di Speak sendiri ada jasanya kalau masang automasi chatbot buat perusahaan-perusahaan ya, gitu. Kita udah ada PT-nya, udah ada penawarannya, segala macam. Nah, teman-teman bisa nawarin ke situ, nanti dapat komisi, misal kayak gitu. Kayak cukup jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya bisnis ini kita harus, konsep dulu yang namanya bisnis model. Nah, sebelum ke sini, kalau dulu ini kita ngerjainnya susah ya, karena nggak pakai AI, betul ya. Kita benar-benar harus baca bukunya, terus habis itu kita konsultasi sama yang ahli, konsultannya juga mahal-mahal, bukunya juga tebal-tebal, sulitlah akses ke sini. Nah, jadi nanti kita akan mengerjakan konsep bisnis kita ini semuanya pakai AI. Nah, sebelum masuk ke sini, nanti saya jelasin adalah yang pertama tentukan dulu chatbot AI pilihanmu. Saya mau jelasin dulu. Yang pertama ada yang namanya ChatGPT, teman-teman udah tahu ya. Nah, ini ChatGPT.
Nah, di sini ada 2 pilihan, teman-teman, gratis atau berbayar, saya jelasin. Kalau yang gratis, ini, eee, udah oke, udah cukup kok. Tapi kalau teman-teman mau lebih oke lagi bisa yang berbayar. Bedanya apa? Bedanya di sini memorinya lebih besar. Memorinya lebih besar. Nah, di sini dia mengingat ya percakapan kita apa aja. Ini ada tuh percakapan kita apa aja, jadi dia lebih mengenal kita. Kemudian di sini ada custom GPT, kemudian modelnya juga bisa macam-macam. Ini bagus buat tugas, ini bagus buat penalaran dan lain sebagainya. Nanti kalau teman-teman, ngobrol-ngobrol tentang apa namanya, tentang membuat blueprint bisnis model ini dengan ChatGPT. Nah, ini nanti dicobain aja ya jadi praktek ya. Apa bedanya kalau saya ngobrol sama O3, apa bedanya saya kalau ngobrol sama O4 Mini, apa bedanya saya kalau ngobrol sama O4O. Teman-teman harus coba dan pakai nanti yang cocok yang mana. Kalau saya pakai Qwen gimana gitu. Nah, kalau saya pakai Gemini gimana. Nah, untuk sekarang Gemini ini ada apa namanya, ada gratis sebulan. Kalau teman-teman mau ini kan 309.000 nih per bulan. Nah, kalau teman-teman dapat get offer ini 0 for 1 month tuh, lagi gratis untuk bulan pertama, 1 month free trial, silahkan. Bisa bisa bayar pakai GoPay atau pakai apa gitu. Nah, di sini nih 1 bulan gratis. Jadi kalau mau nyobain Gemini yang Pro bisa. Ini kalau teman-teman nonton YouTube bisa langsung dibagi linknya terus nanti keluar resensinya apa. Kelebihan dan kekurangannya silahkan dilihat-lihat sendiri ya. Kalau Gemini itu dia kalau ChatGPT ini pintar logicsnya, terus habis itu lebih akurat, bisa baca gambar atau suara. Gemini juga udah bisa. Claude satu lagi, nah teman-teman coba-cobain aja ya. Nah nanti yang paling cocok apa silahkan pakai. Kalau saya sih dari dulu karena udah pakai ChatGPT saya malas pindah-pindah lagi. Pertimbangannya yang pertama data di memori, yang kedua penyesuaian interface ya kalau udah biasa pakai ChatGPT walaupun sama aja sih sebetulnya. Gemini mau cloud ya kayak gini-gini lah bentuknya gitu ya. Cuman karena udah terbiasa pakai ChatGPT, jadi saya udah tahu tombol-tombolnya di sebelah mana gitu. Jadi saran saya sih kalau udah cocok pakai satu ya udah di situ terus. Lagian data kita juga kan di situ terus. Lama-lama teman-teman si AI ini akan mengenal kita ya. Makin lama makin kenal. Jadi kalau bisa mah jangan rubah-rubah lah gitu. Oke, balik ke sini. Nah, jadi kita akan buat bisnis model ya. Yang pertama nih, kita kan harus punya yang namanya target customer. Nah, siapa yang akan beli produk atau layananmu? Nah, contohnya misalkan pelajar SMA atau UMKM atau siapa. Nah, teman-teman bisa ngobrol ya sama ChatGPT-nya. Teman-teman bisa ngobrol. Saya berencana untuk eh, menjual untuk berbisnis online. Anda ceritakan dulu kalau saya udah ya, saya Fikri misalkan. eh Anda udah kenal saya lama lah, Fikri. Menurut Anda, saya seperti apa? Nah, karena ini udah ngobrol banyak, jadi dia bisa jawab. Kalau Anda harus kenalin diri dulu ya. Kenalin diri dulu. Saya itu sekolah, saya itu kuliah, saya kondisinya begini, 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 sampai dia tahu. Oke, oke. Nah, kalau saya mau jualan online, kira-kira target marketnya siapa ya? Nah, rekomendasi target market potensial Gen Z dan milenial awal yang lagi cari life hack atau cuan hack. Nah, ini kan. Kemudian mahasiswa sibuk dan anak magang, kreator atau freelancer pemula yang mau lebih canggih. Anak SMA,
Nah, kalian tinggal ngobrol aja sama ChatGPT-nya, yang jelas teman-teman nanti ketika workshop jadi udah tahu target marketnya siapa gitu. Karena akan disesuaikan nanti settingan chatbotnya ya. Jadi teman-teman bisa buka Google Drive, oh, bikin catatan-catatan kecil lah atau di mana aja, di kertas, di buku juga boleh. Oke, target market saya adalah teman-teman, ini juga ya apa, jawaban dari ChatGPT jangan dicoba-coba langsung ya. Maksudnya sampai teman-teman dibaca terus klik nggak gini gitu. Kayak saya ini juga nggak terlalu mau jual ke mana kreator atau freelancer pemula. Saya kan nggak terlalu banyak ngulik apa namanya video. Kalau ke sini saya oke, misalkan ini target market saya adalah ini. Nah, oke, saya sudah menentukan target target market saya, yaitu ini. Selanjutnya Selanjutnya saya mau buat value proposition. Nah, nilai utama atau manfaat apa yang kamu tawarkan ke pelanggan? Kayak gitu. Misalkan kalau produknya bimbingan belajar kan banyak yang bisa disesuaikan jamnya. Skincare alami, skincare banyak tanpa bahan kimia. Saya bingung, misalkan value proposition ya. Anggap saya nggak tahu value proposition itu. Saya harus membuat value proposition. Sebelum membuat, bisa jelaskan dengan sangat sederhana apa itu value proposition. Oke. Kalau teman-teman nggak ngerti sama istilahnya kan, oh value proposition itu janji kamu ke calon pembeli tentang masalah apa yang kamu bantu selesaikan. Kenapa mereka harus, ini bagus nih. Masalah apa yang kamu bantu selesaikan, solusi apa yang kamu tawarkan, kenapa mereka harus pilih kamu bukan yang lain. Oke. Tolong buatkan value proposition-nya. Target market saya tadi adalah ini. Hmm, Siap, versi dasar. Nah ini, nanti kan buat di bio juga. Saya bantu Gen Z dan milenial nemuin cara cuan dan hidup lebih ringan lewat AI dan digital tools praktis tanpa harus jago coding, ikut kursus mahal, atau buang waktu nonton tutorial berjam-jam. Nah, misalkan ini. Oke, nanti gaya bahasanya juga disamain. Maaf ya teman-teman, ada loading ini, udah jam 12. Tapi kita harus semangat ya, biar kita sama-sama berhasil. Nanti pas workshop juga saya bikin produk deh, bareng-bareng sama teman-teman project kan, teman-teman bikin, saya juga bikin. Syukur-syukur kayak tuku, kan ada kopi tuku tuh, tugas kuliah, padahal tugas kuliah, tapi kan jadinya sukses. Ya kita nggak pernah tahu, rezeki dari Allah, yang penting usaha. Nah, ini tadi target market ya. Ini tadi apa? Value proposition. Nah, nanti ini juga bakal kita validasi ya. Teman-teman kan ini batch pertama, jadi saya bakal bener-bener maksimalin teman-teman biar berhasil. Oke, lanjut. Distribution channel, cara kamu menjual atau mengirim produk ke pelanggan. Nah, ini di distribution channel ini, kalau kata saya menang produk digital karena tinggal dikirim. Kalau produk fisik, teman-teman harus berurusan sama JNE, JNT, dan lain sebagainya. Gitu ya. Harus packing juga, bisa packing set gitu. Tapi saya juga ada toko sih di rumah, toko online. Toko online seru juga sih, plus minus. Kalau teman-teman suka produk fisik ya silahkan. Tetapi kalau teman-teman affiliate, teman-teman nggak perlu ngirimin. Jadi nanti kalau kita affiliate tuh kita cuma mempromosikan aja. Cuman duit yang kita dapat juga nggak terlalu besar. Nanti yang punya toko yang bakal ngirimin. Affiliate itu apa? Silahkan nanti dicari ya. Cara kamu menjual atau mengirim produk ke pelanggan. Kayak gitu.
Oh iya, nanti kalau teman-teman nggak mau produk sendiri, nanti kita sediain deh listnya, produk digital apa aja yang kita ada aja. Tadi saya udah ngingetin Om Diki supaya menyiapkan ya, cari relasi-relasi kita juga yang punya jasa, yang punya produk fisik atau punya produk digital. Atau dari komunitas kita sendiri, dari teman-teman ada, silahkan di WA ke admin ya. Saya punya produk ini, jasa ini, silahkan. Dan tetapi kita kurasi yang nggak boleh asal. Oke, lanjut. Cara kamu menjual, distribution channelnya. Selanjutnya saya perlu distribution channel-nya. Distribution channel itu apa? Oke. Distributionnya di sini lewat TikTok, interest and person channel, retention dan loyalty channel. Waduh, terlalu banyak ini. Strategi. Oke. Mau buat dari platform tertentu dulu. Saya bakal bikin distribution channelnya lewat Instagram. Instagram dan ManyChat supaya mudah sesuai sama ini. Distribution channelnya Instagram dan ManyChat plus ManyChat supaya saya nggak capek ngebalas-balasin WA, nggak usah nyari CS, saya pakai ManyChat. Nanti kan diajarin nanti karena nanti apa namanya, karena nanti workshop kita lebih ke arah sini pembelajarannya, makanya ini disiapin duluan gitu. Kenapa Instagram? Ya karena udah ada banyak orang di dalam Instagram. Jadi saya tinggal bikin konten aja supaya menarik minat mereka. Lalu nanti ketika mereka ngechat, saya nggak usah balas-balasin, si chat yang balas-balasin. Rencananya seperti itu. Customer relationship, gimana cara kamu membangun hubungan dengan pelanggan? Nah, dengan grup komunitas seperti yang kita bikin ini, dengan layanan after sales atau garansi, dengan auto reply dan edukasi pakai mini chat. Dah jelas. CS-nya, customer relationship. Customer relationship. Jadi kita zaman sekarang itu sama pelanggan, sama ini tuh harus banyak ngobrol ya. Harus benar-benar tahu. Karena kalau dagang yang penting niatnya ya. Kayak saya juga lihat banyak sih e-course yang lain, cuman saya niatnya pengen semuanya berhasil, bukan cuman pengen jualan terus dapat uang, enggak gitu. Nah, tergantung value teman-teman juga. Lanjut, revenue model. Gimana cara kamu menghasilkan uang? Jual putus, bayar sekali, subscription, berlangganan bulanan, komisi dari affiliate. Jadi kayak saya misalkan nih, kita kan dari Speak jual workshop nih ke teman-teman, kan jual putus, bayar sekali. Bisa aja saya jual subscription, misalkan kan seperti itu. Nah, ini gimana teman-teman aja gitu. Kalau produk rata-rata jual putus. Kecuali sewa, kayak misalkan saya apa ya, ibu saya lagi sakit tuh saya sewa kursi roda, misalkan kayak gitu juga bisa. Penyewaan-penyewaan. Revenue modelnya seperti apa? Nah, ini diobrolin sama chat GPT-nya. Selanjutnya, revenue model terbaik menurut kamu apa? Ini saya cuma nyontohin ya, Pak. Sebenarnya kalau misalkan saya lagi benar-benar ngerjain fokus, saya akan benar-benar ngepromnya mikir banget. Role play sebagai ahli dalam ini tuh tadi kita lagi bikin apa? Dalam revenue model, dalam revenue model. Eh, dan konteksnya di Indonesia, misalkan saya di Bandung, saya ada di Bandung. Eh, Menurut kamu revenue model terbaik apa untuk saya gitu?
Tuh, saya diarahinnya produk digital kalau saya nih. Nah, kalau teman-teman apa? Nggak tahu. Nah, tergantung ChatGPT-nya mengenal Anda seperti apa. Anda harus kenalin dulu, jangan sampai salah gitu. Fit dengan audiens, mudah dijalankan dari Bandung, bisa scale, digital product plus membership combo. Nah, ini nih, katanya gini. Best fitnya. Revenue sharing, partnership model. Oke. Kamu bisa kolaborasi dengan, pokoknya teman-teman pakai AI ini teman-teman tambah pintarnya cepet deh. Asal serius aja. Hybrid. Oke. Oke, karena saya mau jual digital produk aja. Saya mau jual digital produk. Rekomendasinya, saya nggak mau jual membership, saya mau jual digital produk dan revenue model. Saya mau jual digital produk plus hmm, revenue sharing atau partnership model. Partnership model. Maksudnya apa revenue sharing sama partnership model? Jadi saya mau bikin produk digital, saya mau bikin e-book, misalkan saya mau bikin e-book, atau ini aja lah, apa namanya workshop aja, workshop yang kita bikin ini produk saya workshop. Kan saya bikin produk workshop speak ini kan, produk saya workshop speak. Nah, produk ini berarti kan ini digital, produk digital jasa sih sebenarnya ya, workshop speak. Nah, tapi saya juga mau bikin revenue sharing, disuruh ChatGPT saya berbagi keuntungan. Nah, berarti saya mau kasih ke teman-teman misalkan kita kan jual 500.000. Sebenarnya kan harga normalnya 2 juta kalau dari kantor. Besok kita bakal naikin harganya. Atau jadi berapa tuh dari kantor. Nah, ini saya mau bagi 50% dari harga jual sama yang berhasil mempromosikan, misal gitu. Oke. Revenue modelnya. Jadi saya bakal dapat uang dari jualan workshop saya, tapi saya juga bisa berbagi sama teman-teman. Misalkan contohnya kayak gitu. Contoh aja ya. Core capabilities. By the way, kita belum ada ya, apa namanya, affiliate-nya. Jadi ini cuma contoh doang. Nah, ini core capabilities, keahlian utama yang bikin bisnismu jalan beda dari yang lain. Nah, karena bisnis kita itu mungkin, kita pebisnis pasti punya saingan kan. Nah, kita harus tahu core capabilities-nya. Apa yang kelebihan kita? Core capabilities. Seperti biasa, jelaskan dulu dan bantu buatnya. Kemampuan inti. Nah, oke. Unik dibanding kompetitor, sulit ditiru, langsung nyambung. Contoh core capabilities Fikri disesuaikan dengan profil kamu, storytelling. Oke, katanya storytelling saya oke, konten visual. Bisa diringkas jadi kalimat personal branding. Oke. Hidup lebih gampang. Pilih 3 sampai 4 core capabilities, bolehlah. Oke, pilihin. Sebenarnya ini saya tinggal nyuruh dia milihin. Kenapa? Karena saya udah banyak ngobrol sama dia, dianya udah kenal saya gitu. Buatin. Tapi kalau saya pakai akun baru nih, eh, bukan ini. Saya pakai akun baru nih, misalkan open Guest Profile, saya buka chat GPT, terus chat GPT di sini, terus saya tulis, kamu kan sudah kenal saya, jelaskan saya siapa.
Tuh, nggak tahu, aku belum punya data pribadi tentang kamu, kecuali kamu kasih informasi dulu, gitu. Kayak gini nih, bedanya, gitu. Nanti kan kita juga bakal komunikasi, ini kan dia jadi konsultan pribadi bisnis kita terus menerus. Nah, capek banget kalau misalkan nggak ada datanya. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Makanya kalau menurut saya $20 sebulan itu worth it, asal pakai terus aja. Itu benar-benar teman-temannya niat gitu. Oke, core capabilities yang pertama AI storytelling, visual hooking, sistem AI live, iterasi cepat ya. Saya itu orangnya iterasi cepat. Jadi saya lakuin perbaikan, 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 perbaikan gitu. Saya mau pakai yang ini aja. Oke. Ini core capabilities. Terus saya juga merasanya nggak tahu ya, nggak tahu GR, nggak tahu nggak. Pokoknya saya nggak terlalu hitung-hitungan sih sebetulnya. Yang penting eh, teman-teman berhasil, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya berhasil. Asal orang mau kerja keras juga gitu. Nggak mungkin. Makanya saya bikin konten ini tadi saya mikir. Nggak mungkin juga kata saya bisa dapat uang kalau hanya money chat aja. Minimal harus ada basic-basic dulu di tempat lain. Tapi karena waktunya kan workshop cuma 1 hari. Terus kita bahas si money chatnya sendiri udah banyak gitu. Makanya wah perlu nih kata saya gimana kalau saya punya waktu luang di malam hari saya pakai buat bikin video-video seperti ini gitu. Hari ini babnya adalah blueprint bisnis digital tapi memilih produk dan model bisnis. Besok nanti cara riset ya. Cara riset sama Kak Helga tuh cara riset produk atau brand gitu. Jadi kita bakal terus ngasih di awal. Jadi nanti pas workshop udah lengkap semuanya ada. Tinggal teknis chatbotnya buat masang CS. Gitu rencananya teman-teman. Lanjut. Lanjut. Kelas-kelasin dulu deh. Oke, lanjut ke core capabilities, cost structure. Nah, ini penting banget. Apalagi kalau produk fisik, hati-hati cost structure. Apalagi kalau Anda memutuskan untuk dagang lewat marketplace. Jangan sampai boncos. Selanjutnya cost structure. By the way, saya mau tanya dong. Seandainya saya menjual workshop 1 hari full teknis tentang money chat, tentang tentang mendapatkan uang dari menggabungkan media sosial dan AI. Saya memberikan pengajaran pada saat workshop 1 hari teknis memasang money chat-nya. Tetapi saya juga ingin memberikan semuanya dalam bentuk pekerjaan rumah ya, dalam bentuk PR dan video. Karena saya berpikir eh, audiens saya tidak mungkin dapat cuan kalau mereka nggak paham basic-basic. Hari ini saya lagi buat cara memilih produk dan model bisnis. Rencananya akan saya ajarkan semua, mulai dari riset, kemudian kemudian nanti apa namanya branding, konten pilar, cara buat konten pilar, jadwal postingan, cara baca insight, semuanya yang dibutuhkan.
seiring berjalannya waktu. Yang saya mau tanya, menurut kamu, jujur ya, si Titi suka bohong, suka nyeneng-nyenengin. Eh, jangan hanya ingin menyenangkan hati saya. Sebenarnya value ini kalau dinilai rupiah berapa? Kalau kamu jadi orang mau bayar berapa? Nah, konteks nilai workshop kamu, kamu mau bikin workshop plus PR. Ini bukan sekedar workshop yang kamu bangun sebenarnya udah masuk mini bootcamp, tapi tergantung ke target audiens, kualitas, kurikulum bertahap, output yang dijanjikan. Jawaban jujurnya value versus harga pasar nilai seharusnya kalau dikalkulasi, nah 2,5 juta. Jadi kalau aku jadi audiens kamu, aku mau bayar 149.000 sampai 249.000 kalau kamu bilang ini satu hari belajar. 299.000 sampai 399.000 kalau kamu udah punya testimoni, contoh hasil peserta sebelumnya, landing page yang meyakinkan. 499.000 sampai 700.000 kalau kamu banding menjadi 1 bulan program jalanin FBI Osmed, ada grup mentoring plus progress tracking, rekomendasi strategi realistis. Nah, kalau kamu jual di atas 500.000, pastikan ada value stack visual, breakdown, simulasi hasil. Nah, kayak gini nih teman-teman ngobrolnya nih. Jadi si ChatGPT mau beli produk saya ini senilai, menurut dia nilainya 1,150 sampai 2,5 juta ini. Nah, tapi dia mau beli di angka 500 sampai 700. Pas kan yang kita jual? Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah inilah kayak gini teman-teman. Kurang lebih. Nah ini kalau saya ngobrol ya kayak gini aja sama si ChatGPT-nya. Gitu. Oke, lanjut. Partner network. Siapa saja partner yang bantu bisnis kamu berjalan? Oke, nah kalau saya dulu sendirian ya, partner networknya ngebangun sendiri. Kayak vendor produk, teman-teman nggak ada ya udah nanti kita cariin. Kemudian payment gateway, nanti bayarnya lewat mana. Nanti kan kita kasih tahu juga, ada PR juga tentang ngurusin payment gateway juga. Jadi nanti pas workshop tinggal langsung ini. Affiliate atau influencer. Oke, kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu apa namanya? Materi hari ini. Jadi tolong dipilih ya. Ada 2 partner network-nya, tolong dijelaskan. Nah, ini kan tadi saya ngechat kepotong ini ya. Kepotong si pertanyaan ini. Nah, tadi kan saya nanya itu tentang core capabilities. Core capabilities kan di sini tadi. Sekarang lanjut ke apa namanya partner network. Nah, karena udah keselang pertanyaannya sama pertanyaan yang ini, makanya daripada nanti dia jadi, karena kan obrolan kita masih di sini nih, masih di sini. Nanti jawabannya jadi gini. Nah, pihak luar yang bantu kamu. Oke. Rekomendasi partner network untuk bisnis kamu. Oke, Sandy Trip, Gumroad. Influencer atau konten kreator, komunitas atau grup WA Telegram dan UMKM, freelancer lokal, mentor atau partner ahli branding atau ads. Nah, ini. Oke, ini adalah partner-partner yang harus saya perhatikan. Oke, saya masukin ke sini. Oke, hari ini saya udah dapat gambaran tentang apa produknya sama macam-macamnya. Produk digitalnya adalah webinar. Ya webinar mah gratis.
workshop speak. Nah, ini misalkan ini kerjaan saya nanti teman-teman bikin ya kayak ginian. Nah, ini tolong rapihkan. Gitu. Ini kesimpulannya dari saya. Tolong rapihkan. Nah, mantap Fikri, ini dirapihin tuh udah. Oke, target market, value proposition, produk digital, revenue model, distribution channel, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau saya lagi niat banget, bonus lah. Kalau saya lagi niat banget dan teman-teman harus niat banget ya, karena ini kan supaya teman-teman dapat penghasilannya. Saya percaya kalau kita maksimal, insya Allah dikasih rezekinya. Biasanya saya buka chat yang baru. Nah, terus dari sini, ini kan halaman baru. Role play sebagai ahli dalam menentukan bisnis model dan paham konteks Indonesia. Tolong review dokumen ini dan berikan feedback. Saya di copy ini yang tadi mana? Yang dia udah rapihin. Nah, ini. Set. Ini adalah produk saya. Ini adalah bisnis model saya. Hmm. Ini adalah dokumen yang sangat solid dan sudah cukup matang. Oke, berarti bisa gitu. Kekuatan utama, tapi masih masih ada kurangnya catatan dan perbaikan. Nah, ini nanti tinggal saya perhatikan. Gitu. Monetisasi terbatas di produk hanya mengandalkan satu produk. Tambahkan e-book ringan ya. Siap Pak ChatGPT saya lagi bikin. Ringkasan SWOT. Oke. Wow, padahal saya nggak minta ini SWOT nih. Terlalu rajin ini. Konsultannya rekomendasi. Oke. Bikin grup eksklusif. Udah. Bikin ekosistem naik level. Oke. Nah, oke. Kasih reward tambahan. Udah. Kemarin udah ngasih hadiah ya. Sama yang ikut webinar. Mana ini? Oke, ini feedbacknya. Oke, saya mau tambahin ini aja, rekomendasi strategi lanjutan. Saya butuh ringkasan SWOT sama catatan potensi perbaikan. Dengan demikian dokumennya sudah selesai. Cara kerja saya biasanya seperti ini. Nanti tinggal saya print atau saya review-review ulang. Dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kantor. Gitu kurang lebih. Oke, nanti tinggal saya rapihin lah ininya, apa bentuk dokumennya. Sekian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di workshop. Tolong dikerjakan ya PR-nya 2, pilih chatbot favorit Anda. Kalau ada duit, premiumin. Kalau nggak ada, ya udah sabar dulu pakai yang gratisan. Nanti setelah dapat cuan, beli yang premium. Yang kedua, mulai ngeceng-ngeceng produknya mau apa ya, mau minimal belum dapat produknya udah tahu produknya mau digital aja, mau fisik atau mau layanan. Ya. Karena kenapa harus dikerjakan? Karena besok atau besok lusa akan ada webinar lagi tentang akan ada bukan webinar, akan ada video seperti ini lagi tentang caranya meriset produk. Caranya riset produk. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.